Nah, sekarang coba bandingkan dengan era sebelumnya. Apa saja yang telah dibangun pada saat itu? Boro-boro mau membangun infrastruktur di Papua dan di Aceh, lawang bikin pusat tempat olahraga nasional saja. Ini mangkrak akibat korupsi berjamaah, bos. Ya, jumpa lagi dengan saya, Isu Muhammad. Bagaimana kabar penonton di channel 2045 TV? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ada yang masih ingat tidak? Dulu ada kumpulan emak-emak yang pernah demo di depan istana terkait harga sembako sambil membawa poster bertulisan, "Kami tidak makan infrastruktur," begitu katanya. Nah, lucunya, hal itu juga bahkan disampaikan oleh seorang Fadlizon, kader dari Partai Gerindra. Katanya, warga ini tidak makan infrastruktur, nasi dan sembako semakin mahal, begitu menurutnya. Ya, menurut saya sih, statement Fadlizon itu jelas sangat-sangat politis. Jadi ya biasa saja kalau menurut saya, namanya juga Bapak Nyinyir Indonesia, iya kan? Lagian siapa juga yang menyuruh untuk makan infrastruktur itu, bos? Kan tidak ada juga, benar tidak? Nah, tapi saya paham betul bagaimana pola-pola seperti ini sejak awal memang telah dimainkan oleh pihak oposisi. Tujuannya untuk apa? Ya tentu saja untuk mendelegitimasi pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini. Seakan-akan apa yang telah dibangun oleh pihak pemerintah ini tidak ada gunanya sama sekali. Ya wajar saja karena di era Presiden Jokowi, proyek-proyek infrastruktur memang sedang digencot secara besar-besaran. Maklum saja ya, kita ini sudah tertinggal jauh soal infrastruktur ini jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan ada suatu tempat di Kabupaten Duga, Papua sana. Di sana ini aspal 1 meter saja, ini tidak ada. Dan daerahnya ini sangat-sangat rawan sehingga belum pernah ada satupun presiden di Indonesia ini yang pernah menginjakkan kakinya di Kabupaten Duga itu. Kecuali siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi. Tapi supaya lebih jelas ya, silakan simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga. Bapak nanti akan kaget. Loh kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya, daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Dari Wamena saja mau ke Duga itu butuh waktu 4 hari berjalan di tengah hutan. 4 hari 4 malam. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Duga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Nah, jadi gimana? Bisa dibayangkan kan bagaimana kondisi infrastruktur di Indonesia? Jadi kalau Fadlizon dan gerombolan oposisi itu bilang tidak butuh infrastruktur, ya memang karena kondisi infrastruktur di sini, ini sudah baik kondisinya. Tapi kalau yang di wilayah Papua dan wilayah lainnya, ini gimana? Ayo coba mikir. Coba bayangkan, dari Wamena ke Duga saja, perjalanan ini butuh 4 hari 4 malam. Dan itu berjalan kaki di tengah hutan. Tidak ada akses jalan raya yang bisa dilintasi oleh kendaraan. Lah, gitu kok masih ada yang teriak tidak membutuhkan infrastruktur katanya. Dan sekarang coba perhatikan, mulai dari Sabang hingga Merauke sana, hampir pembangunan infrastruktur ini sudah mulai merata. Jalan-jalan tol maupun non-tol ini telah dibangun. Waduk juga telah dibangun. Jembatan-jembatan ini juga telah dibangun. Pos lintas batas negara ini juga telah dibangun. Dan lain-lain. Semuanya ini telah dibangun. Nah, sekarang coba bandingkan dengan era sebelumnya. Apa saja yang telah dibangun pada saat itu? Boro-boro mau membangun infrastruktur di Papua dan di Aceh, lawang bikin pusat tempat olahraga nasional saja. Ini mangkrak akibat korupsi berjamaah, bos.
Ya, tapi baiklah, dalam kesempatan Opini Okidum kali ini, saya akan menjelaskan sosok di balik terwujudnya semua proyek infrastruktur yang hampir merata di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, siapakah dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Basuki Hadi Mulyono yang saat ini dipercaya menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Ya, jadi singkat cerita soal Pak Basuki ini. Beliau ini lahir di Surakarta 15 November 1954 dan merupakan lulusan teknik geologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau kemudian ini melanjutkan studi master di Colorado State University, Amerika Serikat. Dan kemudian melanjutkan untuk mengambil gelar doktor di kampus yang sama. Hobinya ini sama seperti Presiden Jokowi, yaitu suka mendengarkan musik rock dan musik metal. Nah, selain itu, hobi beliau ini adalah memainkan drum. Nah, banyak yang belum tahu juga, Pak Basuki dulunya ini merupakan pejabat di Kementerian PUPR, sebelum akhirnya ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri PUPR. Asal tahu saja, beliau ini sudah punya pengalaman bekerja di PUPR selama sekitar 40 tahun. Jadi kalau ditanya soal pengalaman kerja di bidang infrastruktur, ya jelas sudah gak bisa diragukan lagi kemampuan seorang Pak Basuki Hadi Mulyono ini. Selama bekerja di pekerjaan umum, beliau ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum pada periode 2005 hingga 2007. Kemudian menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum periode 2007 hingga 2013. Dan terakhir menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum periode 2013 hingga 2014. Kini, beliau menjadi salah satu orang kepercayaan Presiden Jokowi dalam bidang pembangunan proyek infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pertanyaannya, pencapaian apa saja yang sudah berhasil dilakukan oleh Pak Basuki ini? Misal, dalam proyek jalan tol tercatat hingga April 2021, ruas tol yang telah beroperasi ini mencapai 2.391 km. Ini terbagi dalam 62 ruas yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Nah, total tersebut merupakan akumulasi dari ruas tol yang tuntas dan dioperasikan pada periode 1978 hingga 2014 sepanjang 795 km. Kemudian dilanjutkan pada periode 2015 hingga 2019 sepanjang 1.298 km. Kemudian ditambah 246 km pada tahun 2020 dan 54,69 km dari Januari hingga April 2021. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah panjang jalan tol yang akan beroperasi masih akan terus bertambah. Ini baru soal jalan tol ya. Belum lagi soal bendungan. Total sudah lebih dari 65 bendungan yang telah dibangun. Dan baru kemarin, Presiden Jokowi didampingi oleh Pak Basuki, ini kembali meresmikan Bendungan Kuningan di Jawa Barat. Nah, apakah cukup sampai di situ? Jelas tidak. Masih ada lagi pembangunan 7 pos lintas batas negara atau PLBN yang tersebar di 7 lokasi perbatasan, 7 kabupaten atau kota, dan 3 provinsi dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Selain itu, ada juga jembatan-jembatan penghubung antar pulau, kemudian bandara dan pelabuhan. Semua itu terwujud dari kerja Panglima Infrastruktur Jokowi, yaitu Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini. Dan satu hal yang paling saya sukai dari beliau, meski anggaran PUPR termasuk yang paling besar, namun Pak Basuki ini tetap bersih. Hidupnya tidak hedon, tetap bersahaja dan sederhana. Nah, menurut saya, Pak Basuki ini adalah salah satu menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Nah, gimana kalau menurut penonton di channel 2045 TV ini? Setujukah dengan pendapat saya? Silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya tetap jaga terus NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya.